Panleukopenia atau disebut juga dengan felin parvo atau felin distemper, atau pada umumnya orang menyebutnya dengan kata parvo, adalah penyakit yang mendapat menulari kucing-kucing dan sangat menular ya teman-teman, sangat mematikan, tapi dia tidak menular pada manusia. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Eka Damayanti di channel Paw Treatment. Setelah sekian cukup lama ya teman-teman kita tidak bertemu di channel ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita meneruskan pembahasan saya tentang felin distemper atau felin parvo, atau umumnya orang-orang menyebutnya dengan parvo pada kucing, adalah saya mohon teman-teman untuk membantu saya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya ada upload video-video baru tentang perawatan kucing dan anjing, maka teman-teman lah yang lebih dulu mengetahuinya. Dan jangan lupa juga teman-teman like apabila teman-teman menyukai video ini, dan apabila teman-teman mendapatkan pengetahuan atau masukan yang baru tentang perawatan kucing dan anjing. Dan juga mohon di komen apabila ada teman-teman punya pertanyaan, saran tentang perawatan kucing dan anjing, dan juga tolong di share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih. Oh ya teman-teman, seperti dalam video-video sebelumnya, sebelum kita membahas tentang Panleukopenia atau parvo pada kucing ini, saya akan disclaimer dulu teman-teman di awal bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan karangan saya sendiri, tapi adalah berdasarkan hasil research dari bahan-bahan bacaan yang saya baca baik dari media cetak maupun dari media online, dan juga curhat atau semacam interview lah yang saya lakukan pada beberapa teman yang cukup mengetahui tentang perawatan kucing dan anjing, dan juga ada beberapa kenalan dokter yang juga saya tanyakan tentang parvo ini. Bagaimana Panleukopenia atau parvo ini menginfeksi? Virus parvo atau Panleukopenia itu akan menginfeksi sel-sel yang tumbuh atau yang membelah dengan cepat, seperti sel pada sumsum belakang, pada usus, dan juga pada janin. Jadi apabila seekor induk kucing itu terinfeksi oleh Panleukopenia, maka hampir bisa dipastikan bahwa janinnya juga ikut terinfeksi Panleukopenia. Kucing yang mengalami atau terjangkit Panleukopenia biasanya akan kehilangan nafsu makannya, dia tidak mau makan. Kemudian diikuti dengan demam yang tinggi. Teman-teman dapat mengetahui suhu tubuh si kucing dengan menggunakan termometer yang diukur di bagian di bagian anusnya ya teman-teman. Kemudian karena tidak mau makan, kucing menjadi lesu, diikuti juga dengan muntah. Yang lebih parah lagi, kucing akan mengalami diare yang cukup parah teman-teman, dan keluarnya cairan dari hidungnya atau disebut juga dengan ingus. Kemudian kucing akan mengalami juga apa yang namanya dehidrasi. Siapa yang dapat terserang atau terjangkiti oleh Panleukopenia atau parvo kucing? Biasanya adalah kucing-kucing muda yang umurnya sekitar 3 sampai dengan 5 bulan. Dapat juga menyerang kucing dewasa yang sedang sakit, atau dapat juga menyerang kucing-kucing yang belum divaksin. Apabila kucing-kucing yang sedang sakit ya memang dapat teman-teman dapat kita maklumi, karena memang imunitas tubuhnya kucing sakit itu kan sedang rendah, sedang drop ya teman-teman, maka dia akan mudah untuk terkena atau terpapar apa yang namanya Panleukopenia atau parvo kucing.
Dan kucing-kucing yang belum divaksin juga dapat rentan terhadap panleukopenia ini ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman punya kucing yang belum divaksin, saran saya segera divaksin ya teman-teman. Karena percayalah teman-teman, divaksin itu akan jauh lebih praktis, jauh lebih simple, jauh lebih murah pastinya teman-teman, apabila dibanding apabila teman-teman amit-amit ya teman-teman, bukan mendoakan, apabila teman-teman mengobati atau merawat kucing yang memang sudah terlanjur terpapar panleukopenia. Jadi segera ya teman-teman divaksin sebelum terlambat. Ada beberapa cara ya teman-teman yang dipercaya merupakan jalan penularan virus panleukopenia dari satu kucing ke kucing lainnya. Yang pertama adalah melalui urin. Urin yang dikeluarkan oleh kucing yang terpapar panleukopenia dapat menulari atau menjangkiti virus itu ke kucing yang sehat. Yang kedua adalah melalui feses atau kotoran kucing yang terpapar panleukopenia. Apabila tersentuh atau tercium oleh kucing lain yang sehat, maka ada kecenderungan kucing yang sehat itu juga akan terkena panleukopenia. Dan juga dapat melalui cairan yang keluar dari hidung kucing. Selanjutnya, alas tidur atau kasur kucing yang terkena panleukopenia, juga tempat makannya, piring atau mangkuk makannya, dan juga kandangnya dari kucing yang terkena panleukopenia. Bahkan ya teman-teman, tangan dan pakaian kita sebagai orang yang mengurus atau merawat kucing yang menderita panleukopenia ini dapat juga menjadi carrier atau perantara berpindahnya virus tersebut ke kucing lain yang sehat. Jadi hati-hati ya teman-teman, apabila teman-teman merawat kucing yang terpapar panleukopenia ini, sebaiknya dibersihkan dengan seksama dengan menggunakan cairan disinfektan. Jadi pastikan kandangnya dan juga alas tidurnya dan juga tempat piring makannya, mangkuk makannya itu benar-benar bersih, dan tangan dan pakaian kita juga ya teman-teman yang mengurus kucing panleukopenia tersebut bersih dengan menggunakan cairan disinfektan. Tapi juga pastikan teman-teman dibersihkan, jangan sampai cairan disinfektan itu sebagai cairan yang membunuh virus masih melekat ke piring mangkuk makannya, karena itu dapat juga berbahaya juga bagi kucing yang teman apabila nanti kucingnya keracunan. Bagaimana pengobatan kucing yang terkena panleukopenia? Sayangnya teman-teman, sampai saat ini menurut bacaan yang saya baca belum ada obat yang benar-benar dibuat atau diformulasikan untuk mengobati yang namanya virus panleukopenia. Jadi apabila teman-teman merawat kucing yang teman-teman yang terkena panleukopenia ini di klinik, biasanya dokter akan memfokuskan pada beberapa hal. Itu yang pastinya kucing teman-teman itu akan diinfus untuk mengembalikan cairan tubuhnya, karena kata dokter ya teman-teman, dokter yang beberapa dokter kenalan saya itu apabila kucing atau hewan yang mengalami dehidrasi, maka obat apapun sebagus apapun itu tidak akan mempan apabila tubuh hewan itu dehidrasi. Maka jadi dokter pertama-tama akan menginfus kucing teman-teman sampai kucing teman-teman itu tidak kekurangan cairan. Dan selanjutnya dokter juga akan memberikan beberapa vitamin dan juga obat yang fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kucing teman-teman dan juga untuk memperbaiki nutrisinya. Dan juga pemberian obat-obatan, dan ini juga untuk mencegah timbulnya infeksi sekunder. Jadi apabila dalam 5 hari perawatan kucing teman-teman dapat bertahan, maka kemungkinan untuk sembuhnya kucing teman-teman dari panleukopenia itu akan semakin besar. Ada suatu cerita
di media online yang saya baca yang masih saya ingat sampai dengan sekarang teman-teman, itu tentang seekor kucing yang bisa survive panleukopenia. Nah, amazing sekali bagi saya. Nah, mengapa amazing? Karena selama perawatan di klinik, si kucing ini tidak menunjukkan gejala-gejala untuk sembuh ya teman-teman, dan dokter sudah memvonis bahwa harapan si kucing untuk hidup itu hanya tinggal 10% saja. Nah, maka setelah mendengar vonis dari dokter, si owner kucing itu memutuskan untuk membawa kucingnya pulang, karena dia pikir buat apa juga kucingnya tetap di klinik kalau harapan hidupnya hanya 10% saja. Namun sebelum pulang, si owner kucingnya ini meminta ke pihak dokter untuk infus kucingnya sampai benar-benar tidak dehidrasi, karena ya menurut cerita beberapa teman yang lebih mengerti tentang perawatan kucing dan juga anjing, obat sebagus apapun, semanjur apapun, apabila diberikan pada kucing atau anjing yang dehidrasi, maka percuma saja. Jadi untuk berusaha agar obatnya ini dapat masuk, dapat efektif, maka si kucingnya tersebut diinfus sampai benar-benar tidak mengalami apa yang dehidrasi. Nah, mungkin si dokter mengikut saja ya kemauan dari ownernya, kemauan ownernya untuk diinfus sampai benar-benar kucing ini dinyatakan tidak dehidrasi, maka dibawa pulanglah kucing itu. Nah, di rumah si owner ini benar-benar bertekad untuk berjuang bagi kesembuhan si kucing. Jadi dia memberi makan kucingnya setiap 1 jam sekali dengan makanan yang memang diformulasikan khusus untuk mengembalikan imunitas dan kesehatan bagi kucing-kucing yang sedang atau kucing dan anjing yang sakit ya teman-teman, yang namanya adalah Royal Canin Recovery. Mohon maaf, ini bukan promosi Royal Canin ya teman-teman, tapi memang berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga apa yang saya baca di media-media dan juga pengalaman teman-teman saya, Royal Canin Recovery itu memang sangat bagus untuk mengembalikan imunitas bagi hewan peliharaan kita yang sakit. Nah, kembali ke cerita si owner kucing ini ya teman-teman. Nah, dia setiap 1 jam sekali memberikan makanan bagi kucingnya itu dengan menggunakan Royal Canin Recovery. Ya memang ya teman-teman, kucing yang sedang sakit atau hewan yang sedang sakit itu mau tidak mau memang harus dipaksakan untuk makan. Jangan sampai dibiarkan perutnya kosong, maka dia akan semakin lemas. Maka hewan peliharaan kita, baik itu kucing dan juga memang anjing juga ya teman-teman, hewan peliharaan apapun, apabila dibiarkan perutnya kosong, maka dia tidak akan mempunyai tenaga dan kekuatan untuk melawan sakitnya. Nah, dia kucingnya itu setiap 1 jam sekali dengan menggunakan Royal Canin Recovery. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya itu spite. Dan spite itu adalah itu ya teman-teman. Mohon maaf, itu adalah suntikan yang biasa digunakan dokter untuk suntik, tapi dicabut jarumnya ya teman-teman. Dimana membelinya dapat teman-teman dapatkan di apotik, dijual bebas ya teman-teman, dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kembali ke cerita wanita yang itu lagi teman-teman. Nah, si wanita itu memang benar-benar berjuang, benar-benar bertekad untuk kesembuhan kucingnya. Mungkin kucing kan juga punya perasaan ya teman-teman. Dia melihat ownernya benar-benar berjuang, maka dia juga semangat untuk sembuh. Nah, alhamdulillah setelah beberapa jam, maka maksud saya setelah beberapa hari perawatan, kucingnya dapat lebih sehat dan akhirnya dapat survive dari parvovirus atau panleukopenia kucing. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan beberapa fakta tentang panleukopenia atau parvo pada kucing. Yang pertama adalah panleukopenia atau parvo kucing itu sangat berbahaya dan sangat mematikan bagi kucing, tapi dia tidak menulari manusia. Jadi jangan takut ya teman-teman apabila teman-teman merawat kucing yang menderita panleukopenia, dia tidak menulari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua,
Virus Panleukopenia atau parvovirus pada kucing itu dapat bertahan di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama, bisa kurang lebih setahun atau mungkin bisa lebih ya teman-teman. Jadi apabila nih ya teman-teman, misalnya ada kucing yang terpapar atau terjangkiti Panleukopenia dan kemudian dia tidak selamat, maka walaupun si kucing itu sudah meninggal ya teman-teman dan sudah dikubur, tapi virus yang menyakitinya itu tetap bertahan di lingkungan tersebut untuk jangka waktu yang lama. Jadi apabila ada kucing lain yang masih muda atau yang belum diinfeksi atau yang sakit seperti yang saya jelaskan di awal memasuki daerah tersebut, maka bisa ada kemungkinan virus itu akan menjangkiti kucing baru yang masuk tersebut, walaupun mereka tidak saling ketemu, walaupun kucing ini memang di kandangan saja atau di tempat khusus dan tidak bertemu dengan kucing-kucing lain. Tapi karena ada riwayat daerah tersebut pernah terjangkiti atau terwabahi Panleukopenia, maka ada kemungkinan kucing baru yang masuk itu akan terpapar yang namanya Panleukopenia. Fakta berikutnya adalah, sayang ya teman-teman, Panleukopenia ini belum ada obatnya. Jadi belum ada obat yang benar-benar diformulasikan untuk menyembuhkan Panleukopenia. Jadi yang saran saya memang apabila teman-teman punya kucing, punya binatang peliharaan, lebih baik divaksinasikan dengan vaksin lengkap sebelum terkena virus yang membahayakan. Demikian teman-teman video saya kali ini tentang Panleukopenia atau parvovirus pada kucing atau felin parvo atau felin distemper. Semoga berguna bagi teman-teman yang mempunyai kucing, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman punya saran, mohon di komen. Dan jangan lupa juga untuk like apabila teman-teman menyukai video ini dan ada pengetahuan atau ada manfaat yang dapat teman-teman serap dari video ini. Dan jangan lupa juga bantu ya teman-teman untuk di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya upload video-video baru, teman-teman yang mengetahui lebih dulu. Dan juga bantu di share ya teman-teman ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa berikutnya, dadah.